Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran daring seperti biasanya di pelajaran pertama, ya, tentunya masih dengan Bapak di Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, di sini nampak di pagi hari ada panduan suara. Ini sangat luar biasa ya. Kita sudah lama menantikan hal-hal seperti ini ya. Kalian juga belum pernah menggunakan chord seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti latdas tar ya, dan bisa menggunakan seragam seperti ini ya, dan mudah-mudahan wabah pada negeri kita di dunia ini mudah-mudahan segera membaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, untuk mempersingkat waktu, Bapak langsung saja memberikan materi. Materi sekarang adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Next, selanjutnya, oke. Kitab. Kitab, ada yang tahu namanya kitab? Oke, Bapak jelaskan secara singkat saja ya. Kalian juga kalau memang belum jelas ataupun lain sebagainya, kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain ya, tidak terpatok dengan ini, supaya kalian lebih luas lagi wawasannya. Seperti itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, itulah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Jangan lupa kalian siapkan alat tulisnya untuk mencatat rangkuman yang menurut kalian perlu dan penting. Ya. Itu adalah pengertian tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak sekali kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 104. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 4. Nanti penjelasannya akan ada di bawah ya. Oke. Selanjutnya di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ada 4 kitab ya, ada 4 kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya yang diturunkan kepada para nabinya, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka
dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Itulah artinya Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-48. Kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas, ayat tadi ya maksudnya, kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, ya, yaitu ajaran mengesahkan Allah atau mentauhidkan, ya. Tahu mentauhidkan hanya satu Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Jadi sama. Isi kitab-kitab Allah adalah mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Itulah sekilas tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwasannya Allah menurunkan kitab, ya, terutama Al-Quran. Kita harus yakin Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita harus mentaati apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu, ya. Dapat dipahami ya. Kalau tidak ada pertanyaan silahkan kalian bertanya, oke? Baik di grup ataupun via Japri. Oke. Selanjutnya, di sini ada pengertian kitab dan suhuf. Nah, kita sering sekali ya mendengar kata kitab dan suhuf. Next. Kitab dan suhuf pada dasarnya sama. Kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul yang untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Nah, ini ya. Sama-sama kitab dan suhuf. Ada perbedaan sedikit, ya. Kalian bisa catat. Suhuf sama wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Ya. Bapak ulangi. Suhuf wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Ya, suhuf. Dan suhuf ini sangat simpel. Itulah suhuf. Dan kitab. Kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Ya, kalau suhuf tadi berupa lembaran-lembaran, tetapi kalau kitab itu sudah berbentuk buku ataupun kitab. Ya, sudah lengkap. Dan isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Paham ya? Itu kitab dan suhuf. Dan di dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Quran surat Al-A'la surat ke-87 ayat ke-19. Nah, itulah sekilas tentang pengertian kitab dan suhuf dan perbedaannya. Paham ya? Selanjutnya next.
kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan para penerimanya. Sudah tadi Bapak berikan di awal ya tentang kitab-kitab dan penerimanya. Yang pertama, kitab Taurat. Yang sering kita dengar ya, kitab Taurat diturunkan atau yang menerimanya adalah Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, kitab Zabur. Kitab Zabur yang menerimanya adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Yang konon katanya Nabi Daud itu suaranya luar biasa. Selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil yang menerimanya Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini sama berupa kitab. Ya. Selanjutnya kitab Al-Quran yang menerimanya adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah, itulah kitab Allah Subhanahu wa taala dan para penerimanya. Itu hanya sekilas saja ya. Nanti mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya nanti akan Bapak jelaskan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Seperti itu ya. Mudah-mudahan walaupun sekilas berhubung dengan kita keadaan seperti ini, hanya sekilas saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika ada pertanyaan silahkan ya. Bisa di kolom komentar ataupun di WA group ataupun via Japri, tidak masalah yang berkaitan tentang materi ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi, semangat. Jangan lupa dicatat, nanti Bapak akan berikan linknya. Kalian isi nama, kelas, lalu kalian upload rangkuman ini dan nanti setelahnya kalian klik lanjutkan, nanti ada soal sedikit ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ini semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.